Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video. Video ini merupakan tugas akhir semester kami pada mata kuliah Psikologi Agama. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wahyu Alyubi, NIM 30100120014. Kemudian kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Musdalifah SCMC selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama, kematangan beragama. Kematangan beragama ialah keberagaman yang terbuka pada semua fakta, nilai-nilai, serta memberi arah pada kerangka hidup, baik secara teoritis maupun praktis, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang diyakini. Selanjutnya, pandangan beberapa ahli tentang kematangan beragama. Di sini ada menurut Allport. Beliau mengatakan bahwa kematangan beragama ialah watak keberagamaan yang terbentuk melalui pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu sendiri akan membentuk respon terhadap objek-objek atau stimulus yang diterimanya, yang berupa konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Pada akhirnya, konsep dan prinsip-prinsip yang terbentuk dalam diri individu tersebut akan menjadi bagian penting dan bersifat menetap dalam kehidupan pribadi individu sebagai suatu agama. Jika pada suatu saat keberagaman individu sudah matang, maka kematangan beragama itulah yang akan mengarahkan individu untuk bersifat dan bersikap terbuka pada semua fakta, nilai-nilai, dan memberi arah dalam menuju kerangka hidup, baik secara teoritis maupun praktek. Kemudian yang kedua, ada pendapat Jalaluddin. Beliau mengatakan bahwa kematangan beragama adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai-nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya, serta menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku. Kemudian yang ketiga, ada pendapat Sururin. Beliau mengatakan bahwa kematangan beragama itu ialah kemampuan seseorang dalam berpegang teguh pada agama yang diyakininya dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, disertai dengan pengetahuan keagamaan yang cukup mendalam. Berdasarkan beberapa ulasan dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kematangan beragama itu merupakan watak keberagamaan yang berasal dari pengalaman-pengalaman, yang kemudian kumpulan dari pengalaman tersebut membentuk suatu konsep dan prinsip pada diri seseorang dalam menjalani hidupnya yang bersandar pada nilai-nilai agama. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri orang yang sudah mengalami kematangan beragama itu? Di antara ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki kemampuan melakukan diferensiasi. Yang kedua, berkarakter dinamis. Yang ketiga, memiliki konsistensi moral. Yang keempat, komprehensif. Yang kelima, integral, serta heuristik dalam memandang dan menghadapi suatu permasalahan. Pembahasan selanjutnya, konversi agama. Kata konversi dalam pengertian etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu conversion, yang berarti taubat, pindah atau berubah agama. Kata tersebut selanjutnya dipakai dalam bahasa Inggris conversion, yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lainnya. Dari makna-makna kata tersebut dapat disimpulkan bahwa konversi agama mengandung pengertian bertaubat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama. Selanjutnya pendapat seorang ahli terkait konversi agama. Saya mengutip menurut Zakiyah Derajat. Beliau mengatakan bahwa konversi agama secara terminologi berarti berlawanan arah.
yang dengan sendirinya konversi agama berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan semula. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan dalam konversi agama. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapan dalam konversi agama itu? Ya, saya mengutip perkataannya Hakarer. Beliau membagi tahapan konversi agama itu dalam beberapa tahapan. Yang pertama, terjadi desintegrasi sintesis kognitif atau kegoncangan jiwa dan motivasi sebagai akibat dari krisis yang dialami. Tahapan yang kedua yaitu reintegrasi atau penyatuan kembali. Kepribadian berdasarkan konsepsi agama yang menciptakan kepribadian baru yang berlawanan dengan struktur yang lama. Nah, tahapan yang ketiga, tumbuh sikap menerima konsepsi atau pendapat agama yang baru serta peranan yang dituntut oleh ajarannya. Nah, tahapan yang keempat, timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan suci petunjuk Tuhan. Kemudian faktor-faktor penyebab konversi agama. Nah, para ahli agama menyatakan bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah petunjuk ilahi. Nah, pengaruh supranatural berperan secara dominan dalam proses terjadinya konversi agama pada diri seseorang atau kelompok. Nah, kemudian sedangkan menurut para ahli sosiologi berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya konversi agama adalah pengaruh sosial. Ya, pengaruh sosial yang mendorong terjadinya konversi itu terdiri dari adanya berbagai faktor. Nah, di antara faktornya antara lain, yang pertama, pengaruh hubungan antara pribadi, baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun pergaulan yang bersifat non-agama. Nah, yang kedua, pengaruh kebiasaan yang rutin. Nah, pengaruh ini dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk berubah kepercayaan jika dilakukan secara rutin dan terbiasa. Nah, misalnya menghadiri upacara keagamaan ataupun pertemuan yang bersifat keagamaan baik lembaga formal maupun non formal. Nah, yang ketiga, pengaruh anjuran atau propaganda dari orang-orang yang dekat, misalnya dari teman karib kita, dari keluarga, sanak famili, ya, teman bergaul dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, pengaruh pemimpinan agama atau pengaruh pemimpin agama. Nah, hubungan yang baik dengan pemimpin agama merupakan satu faktor pendorong konversi agama. Nah, kemudian yang kelima, pengaruh perkumpulan, ya, yang berdasarkan hobi. Perkumpulan yang dimasuki seseorang berdasarkan hobi dapat pula menjadi penyebab atau faktor pendorong terjadinya konversi agama itu sendiri. Pembahasan selanjutnya, penyimpangan perilaku dalam beragama. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penyimpangan adalah perbuatan yang menyimpang atau sikap tindak di luar ukuran atau kaidah yang berlaku. Nah, sedangkan agama sendiri adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dari peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa penyimpangan agama adalah perbuatan menyimpang atau sikap tindak di luar kaidah agama. Nah, kemudian faktor-faktor penyebab penyimpangan beragama. Nah, apa saja sih faktor-faktor penyebab penyimpangan beragama itu? Ya, menurut Wilnes dalam bukunya, sebab-sebab penyimpangan atau kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, faktor subjektif ya. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri atau sifat bawaan yang dibawa sejak lahir. Kemudian ada faktor objektif. Nah, faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar atau lingkungan. Misalnya, keadaan rumah tangga seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi. Nah, kemudian bentuk-bentuk penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penyimpangan yang bersifat positif.
Nah, penyimpangan yang bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Nah, misalnya emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir. Kemudian, penyimpangan yang kedua yaitu penyimpangan yang bersifat negatif. Nah, penyimpangan yang bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah, selalu mengakibatkan hal yang buruk. Bahwa penyimpangan negatif didasarkan pada kaidah sosial yang dilanggar. Pelanggaran terhadap kaidah susila dan adat istiadat pada umumnya dinilai lebih berat daripada pelanggaran terhadap tata cara dan sopan santun. Nah, kemudian contoh-contoh penyimpangan beragama. Nah, apa saja sih contoh-contoh penyimpangan dalam beragama itu? Nah, yang pertama ada ateisme atau ketidakpercayaan kepada Tuhan, menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada dan tidak mempercayai adanya Tuhan. Kemudian mengolok-olok agama orang lain dan menganggap bahwa agamanya sendiri adalah agama yang paling benar. Kemudian melanggar aturan yang ada dalam agama masing-masing. Kemudian selanjutnya tidak toleransi kepada agama lain. Kemudian merusak tempat ibadah. Nah, ini merupakan contoh-contoh penyimpangan dalam beragama. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu mencari sebuah kasus terjadinya konversi agama. Nah, dan kemudian mencari solusi dengan melalui salah satu metode pendekatan psikologi. Nah, di sini saya mengambil mengambil contoh daripada teman saya sendiri. Saya dulu memiliki teman bernama Rangga waktu SMP ya. Dia ini terlahir dari orang tua yang broken home. Ayahnya keluar kota meninggalkan istrinya, dan ibunya Rangga ini pergi ke luar negeri sebagai TKW. Nah, kemudian Rangga ini diasuh oleh neneknya sampai sekarang. Nah, Rangga ini dulunya termasuk orang yang agamais gitu ya, rajin melaksanakan sholat, biasa pergi mengaji ke ustadznya gitu. Suatu ketika Rangga ini termasuk orang yang pendiam, tidak suka bergaul, tapi suatu ketika dia bertemu dengan seorang teman bernama Rafael. Rafael ini seorang Nasrani. Jadi lama-kelamaan mereka itu menjadi teman akrab, mereka bergaul. Suatu ketika Rafael mengajak Rangga ini ke gereja, bermain-main di sekitar gereja. Kemudian lama-kelamaan terus seperti itu. Saya melihat Rangga ini mulai jarang pergi ke masjid. Tetapi ketika sholat Jumat masih tetap dia hadir. Biasanya dia itu biar maghrib, subuh tetap melaksanakan sholat. Kemudian ketika dia masuk kuliah, mulailah dia memberitahukan kepada neneknya dan teman-temannya di sekitar bahwa dia telah keluar dari Islam dan masuk ke dalam Nasrani, Kristen gitu. Nah, setelah diketahui asal usulnya bahwa Rangga ini melakukan konversi agama dikarenakan ketika dia bermain-main di gereja, dia selalu diceramahi oleh pendeta di sana. Akhirnya Rangga ini setiap hari dikasih tahu bahwa kebenaran bla 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 dan sebagainya. Akhirnya Rangga mulai berpikir, setelah itu pada masuk jenjang universitas, dia beralih agama gitu. Adapun metode pendekatan yang dapat saya gunakan dalam kasus Rangga ini mungkin bisa menggunakan metode pendekatan behaviorism. Mengapa? Karena pada teori ini adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku. Terjadinya perubahan perilaku itu diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon.
Seperti yang kita ketahui, seperti yang sudah saya ceritakan, bahwa Rangga ini mengalami konversi agama berdasarkan stimulus yang diberikan oleh pendeta di sana, di gereja itu. Sehingga lama-kelamaan Rangga ini menghasilkan responnya berupa jiwa Rangga mulai terguncang. Akhirnya dia mencari kebenaran dan beralih agama, konversi ke agama Kristen. Mungkin ini saja video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.